Miss Yeli lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Di video kali ini, Miss Yeli akan memberikan penjelasan tentang materi baru kita, yaitu mengenai tanda baca titik dan tanda baca tanya. Nah, kapan sih kita gunakan tanda baca titik? Tanda baca titik digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Kalimat berita itu maksudnya kalimat yang menginformasikan sesuatu kepada orang lain. Contoh, mulai hari ini kami akan belajar dari rumah. Titik. Nah, itu adalah kalimat berita, bahwasanya kita memberitahukan kepada orang lain kita akan mulai belajar dari rumah dan tidak membutuhkan jawaban. Itulah dia penggunaan tanda titik. Yang kedua adalah tanda baca tanya. Nah, tanda baca tanya ini digunakan untuk mengakhiri kalimat pertanyaan. Biasanya kalimat pertanyaan ini diawali dengan beberapa kata tanya. Nah, ada beberapa kata tanya yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah kata tanya apa. Yang kedua, kata tanya siapa. Yang ketiga, kata tanya di mana. Dan yang keempat adalah kata tanya kapan. Dan yang kelima adalah kata tanya bagaimana. Biasanya kita singkat dengan Aska di Mega. Nah, anak-anak, supaya kalian lebih paham dengan penggunaan tanda baca, yuk simak penjelasan yang lebih detail dari Miss Yeli. Bye-bye. Oke, anak-anak sekalian, kita mulai dari penggunaan tanda titik. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat atau akhir kalimat berita, seperti contoh, Rani mematuhi aturan naik sepeda. Titik. Kalian lihat kan, diakhiri dengan tanda titik. Kemudian, fungsi dari penggunaan tanda titik yang kedua adalah digunakan untuk memisahkan bilangan yang menunjukkan waktu. Coba perhatikan contoh. Pukul 7 ditulis 07.00. Nah, dibatasi dengan tanda titik. Itu salah satu fungsi penggunaan tanda titik. Dan yang ketiga, tanda titik digunakan pada singkatan nama orang. Seperti contoh, Pak M. Akbar merupakan tetangga Rani. M itu adalah singkatan dari Muhammad. Jadi bisa kita singkat dengan meletakkan tanda titik. Itu adalah 3 fungsi penggunaan tanda titik. Nah, sekarang penggunaan tanda tanya. Yang harus kita ketahui mengenai tanda tanya adalah yang pertama, tanda tanya digunakan pada kalimat tanya tentunya. Yang kedua, kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Nah, yang ketiga, setiap akhir kalimat tanya harus diberi tanda tanya. Jangan lupa ya, harus ada tanda tanya anak-anak. Nah, yang keempat, kalimat tanya dapat diawali dengan beberapa kata tanya, seperti apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Oke, kita masuk ke fungsi dari kata tanya. Yang pertama, kata tanya apa. Kata tanya apa ini digunakan untuk menanyakan sesuatu hal atau perbuatan. Contoh, apa yang sedang kamu lakukan? Yang kedua, kata tanya siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku. Contoh kalimat, siapa yang duduk di belakangmu? Nah, yang ketiga adalah kapan. Digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh kalimat, kapan kita akan kembali ke sekolah? Yang keempat adalah kata tanya di mana, yaitu digunakan untuk menanyakan tempat atau sebuah lokasi. Contoh, di mana alamat rumahmu? Yang kelima adalah kata tanya mengapa, yaitu digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Contoh, mengapa kamu tidak masuk sekolah hari ini? Nah, yang terakhir adalah kata tanya bagaimana, digunakan untuk menanyakan cara atau proses. Contohnya, bagaimana cara membuat kue keju ini? Oke anak-anak, sekian dulu penjelasan dari Miss Yeli. Semoga kalian paham. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.